Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Fake MMA berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Kalian yang punya pertanyaan, masukan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kalian yang mau beli baju lebaran, baju untuk tarawih nanti ya, silahkan cek di kolom deskripsi atau juga di tampilan layar kalian ya. Di sana ada macam-macam baju-baju yang bisa kalian pakai untuk lebaran dan juga sholat tarawih nanti. Silahkan dengarkan. Monyala Brotherhood. Islam Makhachev kembali mengguncang jagat MMA setelah menyatakan keinginannya tampil di ajang UFC yang direncanakan digelar di White House nanti yang ada di Washington. Juara UFC kelas welter asal Rusia itu yang menunjukkan ambisi besarnya di panggung yang tak biasa. Di usianya yang sudah 34 tahun, ia justru terlihat semakin matang dalam menentukan arah karirnya. Ya, bukan sekedar mencari lawannya, tetapi memilih momen bersejarah. Ini jelas bukan langkah sembarangan, teman-teman ya. Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Yahoo Sport, ya, Makhachev terdengar santai namun tegas. Dia mengatakan sekarang ada cukup banyak penantang di kategori berat saya yang pantas untuk bertarung memperebutkan gelar ya. UFC harus menetapkan target baru untuk saya, ya itu saja. Saya hanya menunggu, kata Makhachev. Kalimat itu menunjukkan bahwa ia tidak merasa terdesak sebagai juara. Ia berada di posisi mengendalikan situasi. Ya, ia menunggu bukan mengejar. Makhachev juga menegaskan bahwa bulan Ramadan membuatnya harus menghentikan latihan penuh untuk sementara ya. Dia mengatakan sekarang sudah mau bulan Ramadan, jadi saya tidak akan berlatih selama sebulan dan setelah itu saya akan mulai berlatih secara bertahap, katanya. Ia memperlihatkan disiplin spiritual yang tetap diutamakan ya. Dia tidak ingin mengorbankan prinsip demi jadwal ya. Keputusan ini menunjukkan keseimbangan antara iman dan profesionalisme. Begitu juga dengan kalian teman-teman ya. Kalau ada kerjaan jangan lupa kalau waktu-waktu sholat kesana ya di masjid. Ia pun memastikan kesiapan bertarung setelah masa tersebut berakhir ya. Setelah lebaran nanti 3 atau 4 hari dia langsung akan sudah mulai berlatih. Dan mungkin di selama Ramadan ini ya sudah ada pembicaraan atau tanda tangan kontrak untuk melawan siapa. Namun latihannya itu setelah di luar bulan Ramadan. Nah, saya akan siap bertarung di turnamen White House atau di acara lainnya, kata Makhachev. Artinya lokasi bukan masalah, yang penting adalah target jelas. Namun menyebut White House tentu bukan tanpa pesan simbolik ya. Ia ingin laga yang monumental, sebuah duel yang melampaui sekedar pertahanan gelar. Di sisi lain, nama Ilia Topuria terus mencuat sebagai penantang paling vokal ya. Petarung penuh percaya diri itu merasa dirinya adalah lawan yang paling pantas. Ia mengklaim publik menginginkan pertarungan tersebut. Topuria tidak ragu menekan sang juara lewat pernyataan terbuka. Ia membangun tekanan melalui opini publik. Dia mengatakan semua orang tahu itu pertarungan yang ingin dilihat oleh semua orang. Dan entah kenapa dia belum menerimanya. Lalu dia terlalu banyak bicara, sindir Topuria kepada Makhachev. Ucapan ini jelas ya bernada provokatif ya. Ia mencoba menggiring narasi bahwa Makhachev menghindar. Strategi klasik untuk memancing respon. Tekanan psikologis mulai dimainkan oleh Topuria ya. Dia bahkan menambahkan sindiran jarak geografis ya. Dia mengatakan sangat mudah berbicara dari ribuan kilometer jauhnya dan mengkritik saya, katanya. Ia ingin menunjukkan bahwa perbedaan jarak bukan alasannya ya. Oktagon adalah tempat pembuktian sesungguhnya. Kata-kata hanya pembuka, eksekusi ada di dalam oktagon itu. Lebih lanjut, Topuria menegaskan dirinya berbeda dari lawan-lawan Makhachev yang sebelum-sebelumnya ya. Kamu akan mulai sadar bahwa saya bukan Jack Della Maddalena. Saya bukan Dan Hooker. Saya bukan semua orang yang pernah kamu hadapi. Ini pernyataan yang agak merendahkan petarung-petarung top seperti Jack Della Maddalena ya. Seolah-olah Jack Della Maddalena ini petarung ecek-ecek ya. Saya bukan Jack Della Maddalena, saya bukan Dan Hooker. Namun terserah Ilia Topuria, mungkin ini bentuk provokasi untuk memanaskan suasana saja ya. Nah, Topuria ingin memutus pola pikir publik. Menurutnya pengalaman Makhachev tidak otomatis relevan karena dirinya adalah ancaman baru. Nah, itu maksudnya tadi ya, kenapa dia menyebut Jack Della Maddalena, karena Topuria merasa dia merupakan petarung dengan kemampuan baru yang tidak dimiliki oleh petarung-petarung lain. Ancaman baru istilahnya. Pernyataan paling tajam datang di akhir ucapannya ya. Dia mengatakan saya sesuatu yang sangat berbeda. Dan ketika saya meletakkan tangan kanan saya ke arahmu, kamu akan melihat bahwa kamu akan tertidur sangat-sangat lama. Wow. Keras bos, keras. Ini MMA ya. Topuria dengan percaya diri dia bisa menidurkan Makhachev kalau kena tangan kanannya, katanya. Gimana menurut kalian teman-teman ya?
Setuju kalian dengan ucapan Topuria ini ya? Kalimat ini jelas dirancang untuk menciptakan efek dramatis. Ia sedang memasarkan ya, istilahnya memasarkan kekuatan pukulannya sebagai solusi instan sebuah ancaman knockout mutlak. Secara teknis, duel ini memang sangat menarik ya. Makhachev dikenal dengan kontrol grappling dan tekanan konstan. Topuria dikenal eksplosif dan presisi dalam striking. Ini adalah benturan gaya klasik versus agresif modern. Dua filosofi bertarung yang bertolak belakang. Jika pertarungan ini benar-benar terjadi di White House, dampaknya akan sangat besar, bukan hanya untuk divisi kelas welter tetapi juga citra global UFC. Event tersebut akan menjadi simbol kekuatan olahraga campuran di panggung politik. Sorotan media internasional hampir pasti mengiringinya. Ini bisa menjadi salah satu event paling bersejarah. Nah, menurut saya Makhachev tampak tidak terganggu oleh provokasi seperti ini ya. Ia tidak terpancing untuk perang kata-kata panjang. Justru ketenangannya memperlihatkan kematangan mental. Ia seperti memahami bahwa juara itu tidak perlu membuktikan lewat omongan ya. Pembuktian ada di sabuk yang ia pegang. Namun Topuria sedang membangun momentum psikologis. Ia ingin pertarungan ini terasa mendesak ya, dengan mengulang narasi bahwa publik menginginkannya. Ia menekan UFC. Strategi ini sering efektif dalam dunia promosi. Opini publik bisa mempengaruhi arah negosiasi sebuah pertarungan ya. Dari sudut pandang taktik ya, 5 menit pertama akan sangat menentukan. Jika Topuria mampu menjaga jarak dan menghindari takedown ya, itu peluang besarnya terbuka ya. Namun jika Makhachev berhasil mengunci dan mengontrol di bawah, ancaman pukulan kanan bisa meredup luntur ya. Kuncinya ada pada transisi awal. Ritme akan menjadi faktor vitalnya ya. Ada juga kemungkinan duel ini menjadi ajang pembuktian generasi. Makhachev mewakili dominasi sistem Dagestan yang disiplin dan terstruktur ya, sedangkan Topuria mewakili generasi baru yang agresif dan penuh karisma. Ini bukan hanya pertarungan teknik, ini benturan simbolik dua pendekatan MMA. Jika Makhachev menang dominan, ia akan semakin sulit digeser. Namanya bisa masuk diskusi petarung terhebat sepanjang masa lintas divisi. White House akan menjadi panggung pengukuhan warisan. Ia tidak hanya mempertahankan sabuk tetapi membangun dinasti. Era kontrol akan berlanjut. Sebaliknya, jika Topuria menang KO seperti ancamannya ya, peta kekuasaan berubah drastis. Akan memasuki era baru yang lebih eksplosif ya. UFC mendapatkan wajah baru dengan daya tarik komersial tinggi. Momentum bisa mengarah pada super fight berikutnya ya. Perubahan kekuasaan selalu membawa gelombang besar. Kemungkinan lain yang jarang dibahas oleh dampak mental pasca duel ya. Jika duel berlangsung sengit selama 5 ronde, keduanya akan keluar dengan reputasi meningkat. Bahkan yang kalah ini bisa tetap menjadi bintang. Pertarungan klasik seringkali melahirkan rivalitas panjang, dan ini bisa menjadi awal trilogi ya, seperti pertarungan-pertarungan hebat lainnya. Saat ini semuanya masih berada di tahap wacana ya. UFC memegang keputusan akhir, namun tekanan publik terus meningkat. Nama Makhachev dan Topuria semakin sering disandingkan. Narasi pertarungan ini semakin menguat, dan pada akhirnya jika laga ini benar-benar terjadi ya, Oktagon akan menjadi hakim paling adil. Semua sindiran, ancaman, dan strategi promosi akan diuji di sana ya. Apakah pukulan kanan Topuria benar-benar mematikan atau kontrol Makhachev yang kembali berbicara? Yang pasti dunia MMA akan menyaksikan dengan nafas tertahan, dan sejarah mungkin sedang menunggu untuk ditulis. Gimana menurut kalian teman-teman ya? Tuliskan di kolom komentar. Saya ingatkan kembali, yang ingin beli kaos, beli baju untuk lebaran, untuk Ramadan nanti, silahkan cek di kolom deskripsi atau juga di tampilan layar kalian. Ada macam-macam baju di sana. Mumpung hari ini ada promo ya, kalian jangan lama-lama karena takutnya promonya berakhir ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nantikan berita-berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maniala Brotherhood.